Di negara ini juga gak ada yang nerobos lampu merah. Coba bayangin lampu merah nih kosong nih di perempatan. Yang jalan yang harusnya hijau tapi nggak ada mobil. Tapi di situ nggak ada yang nerobos, kan aneh. Ternyata di swalayannya Malaysia ini jauh lebih murah harganya. Contohnya nih, selai yang biasanya kita beli di swalayan Pekanbaru tuh harganya sekitar 60-70 ribu, di sini nggak sampai 50 ribu. Perbedaan harganya tuh cukup signifikan untuk sebuah barang. But the people are awesome, they're so friendly, the food's fantastic, and I just like the car culture there is also really, like, it's really fun. And everyone speaks English. Well, most people that we met speak English, which was so helpful to kind of work our way around the place. But I was very excited when I got there to just explore. It was just this amazing place of light and culture that I'd never experienced before. Emang Malaysia tuh se-culture shock apa sih? Semenarik apa sih Malaysia ini? Sampai banyak banget orang-orang yang bikin video culture shock ketika mereka tuh berkunjung ke Malaysia. Dan rata-rata culture shocknya itu yang positif, ngerti gak sih guys? Kayak budaya baik yang ditemukan di Malaysia. Nah, kali ini guys, aku bakal reaction lagi culture shock orang-orang Indonesia dan juga orang mancanegara di luar Asia guys. Mereka tuh mengalami kagetan gitu atau kayak culture shock ketika mereka berkunjung ke Malaysia. Sekarang kita lihat video. Kesel banget gue datang ke negara ini. Bayangin aja deh, masa banyak banget playground gratis. Kalau bahasa anak Jaksel mah lagi culture shock ini gue. Playground gratis tuh gimana ya? Kan anak gue jadi nggak mau pulang. Di negara ini juga gak ada yang nerobos lampu merah. Coba bayangin lampu merah nih kosong nih di perempatan. Yang jalan yang harusnya hijau tapi nggak ada mobil. Tapi di situ nggak ada yang nerobos, kan aneh. Masa nggak ada yang nerobos? Dan yang paling parah kemarin gue ke toilet nih, ada orang ngantri bareng gue 2 orang. Di depan dia tuh pintunya kebuka duluan. Tapi dia nyuruh gue masuk duluan. Itu kan aneh ya. Walaupun emang yang datang gue duluan sih. Tapi kan di depan dia udah kebuka mah dia aja yang masuk. Ngapain nyuruh gue ya? Emang aneh dan ini negara. Masa bisa kayak gitu kelakuan orang-orangnya ya? Wih, dia tuh ngerti gak sih guys? Dia gak nyebutin ini tuh negara Malaysia gitu. Gue nyesal datang ke sini katanya. Kenapa sih banyak playground gratis? Kenapa gak ada orang yang nerobos lampu merah? Kenapa gak ada orang yang nerobos antrian? Dia gak sebutin negaranya, tapi di akhir dia tunjukkan Twin Tower. Mana itu kita bisa menyimpulkan bahwa ini dia sekarang berada di Malaysia gitu. Itu kayak semacam sindiran menurut aku. Karena di negara Indonesia itu biasanya masih ada segelintir orang yang menerobos lampu merah, tidak taat peraturan, menerobos antrian. Itu tuh udah hal yang bisa dibilang sering banget ditemukan di Indonesia. Aku malu sebetulnya ngomong gini, tapi ini kenyataannya. Jadi si TikToker ini tuh dia kayak sindiran halus, tapi aduh, ini kalau ditonton warga Indonesia nih kayak kena banget gitu. Ngerti gak sih? Ternyata ini bedanya belanja di supermarket Indonesia sama di Malaysia. Boleh kali ya bikin culture shock Indo-Malay. Jadi ternyata di swalayannya Malaysia ini jauh lebih murah harganya. Contohnya nih, selai yang biasanya kita beli di swalayan Pekanbaru tuh harganya sekitar 60-70 ribu, di sini nggak sampai 50 ribu. Perbedaan harganya tuh cukup signifikan untuk sebuah barang. Dan di swalayan Malaysia ini pilihan varian produknya jauh lebih banyak dan beragam. Oh ya, karena kita bakal tinggal di Malaysia cukup lama, jadi kita juga beli beras. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak harga berasnya berapaan? Selain itu, produk-produk di Malaysia ini juga banyak banget produk impor yang halal. Terus frozen foodnya itu banyak banget pilihannya, mulai dari sosis-sosisnya, nuggetnya, bahkan ada nugget sapi. Dan di sini juga banyak SPG-nya itu yang udah berusia, bener-bener yang anti-anti gitu. Sedangkan kalau di Indonesia biasanya SPG itu didominasi sama yang masih muda dan menarik. Jadi sebenarnya kalau misalnya tinggal lama di Malaysia untuk keperluan tertentu tuh ya biaya hidupnya mirip-mirip aja sama kayak di Indonesia. Oh ya, tips kalau misalnya lagi belanja jangan lupa bawa tote bag ya, karena kalau di luar negeri itu biasanya kita cenderung lebih jalan kaki kan kemana-mana. Jadi barang-barang belanjaan, gift dari Twinings kayak gini itu bisa dimasukin ke ransel ataupun tote bag yang kalian bawa, jadi nggak lebih capek deh bawanya kalau jalan kaki. Kalau aku dan Pak Susi pasti bawa ransel kosong kemana-mana, jaga-jaga kalau ada yang mau dibeli di tengah jalan. Kira-kira siapa yang wishlistnya tahun depan mau jalan-jalan ke Malaysia? Komen di bawah ya.
Video ini tuh sekaligus menjawab pertanyaan yang sebelumnya aku pernah dapatkan guys. Banyak orang Indonesia yang bilang katanya wajar aja gaji di Malaysia tuh gede karena biaya hidup di Malaysia tuh mahal, karena barang-barang di Malaysia tuh mahal gitu. Padahal faktanya guys, TikToker ini udah menjelaskan bahwa harga makanan, bahan pokok di Indonesia dan di Malaysia tuh mirip, bahkan nyaris lebih murah di Malaysia gitu. Jadi kayaknya untuk perbandingan gaji antara Indonesia dan Malaysia itu tuh bener-bener berbeda meskipun biaya hidupnya sama guys. Jadi ada kesenjangan banget antara Indonesia dan Malaysia sih. Udah hampir 3 minggu tinggal di Malai, dan tau nggak yang bikin gue culture shock itu bukan orangnya, bukan juga makanannya, bukan juga budayanya. Tapi Tebak apa? The culture shock adalah di sini itu coffee shop cuman buka sampai sore. Bahkan ada coffee shop yang buka cuman sampai jam 4. Kebanyakan tuh jam 5, jam setengah 6 gitu. Kemarin gue sempat ke salah satu coffee shop, gue baru masuk kayak jam 3-an gitu. Terus udah duduk kan, mau udah pesen dong, karena gue nggak ngecek tuh dia bukanya sampai jam berapa gitu kan. Pas gue baru 15 menit, waitressnya tiba-tiba bilang kayak, sorry we are closing soon because open time is only until 4 p.m. Terus gue kayak, hah? gue baru Kaget gitu loh. Jadi di sini tuh coffee shop mereka bukanya tuh sama kayak working hours. Meanwhile di Indo kan kayak banyak coffee shop yang buka sampai malam, berlomba-lomba buka sampai pagi kan. Karena yang culture kita tuh abis kerja nongkrong dulu. Nah gue nggak tahu sih budaya di sini tuh apakah tidak sama gitu ya. Itu yang bikin gue cukup culture shock, kayak susah ya nemuin coffee shop yang bukanya tuh sampai malam karena dikit banget opsinya gitu. Tuh misalnya kayak mau nugas malam-malam tuh jam 6 udah tutup men. Terus kalian kalau mau nongkrong malam-malam di mana? Biasanya orang Malaysia di mana? Di kedai mama kah? Biasanya terkenal banget kan kedai mama. Meskipun aku belum pernah berkunjung ke sana, tapi ada beberapa orang yang merekomendasikan nanti kita nongkrong di kedai mama katanya. Itu buka sampai malam kah? Gue ada cerita. Butuh artinya bukan perlu di malam. Oh ini Jadi tentang kata-kata kemarin gue kan gitu. makan nasi kandar sama laki gue. Jadi konsepnya self service. By the way ini mangga bisa dimakan sama kulitnya. Jadi konsepnya self service gitu, udah tuh kita ngambil makanan. Terus orang India di situ sih pada makan pakai tangan kan. Nah, cuman gue nggak mau. Ternyata di situ udah ada sendok garpu, bisa-bisanya gue nggak lihat. Terus gue samperin dong abangnya. Bang ada sendok garpu nggak? Gue butuh sendok sama garpu. Gue bilang gitu ya, santai aja gue ngomongnya ya kan. Ternyata gengs dia ngasih tahu gue. Bu, tuh, itu kalau di Malaysia nggak boleh diucapin sembarangan karena punya arti yang gila banget. Beda banget. Kalau di Indonesia ya butuh apa sih? Ya perlu kan gitu kan. Ternyata kalau di Malaysia, bu, tuh itu artinya pucaknya laki. Aduh. 5 shocking facts about Malaysia. You can find black chicken readily available in grocery stores. The 4th floor doesn't exist in most buildings because the number 4 sounds like death in Mandarin, which is why it's replaced with floor 3A. It's common to find people wearing their jacket backwards on a motorbike. Malaysia has McDonald's ice cream stands in most malls. I guess America keeps the broken ice cream machines just for us. And lastly, Malaysia is famous for being one of the most multicultural nations in Southeast Asia. Population mostly consisting of Malays, Chinese, and Indians, which is why they got some good food. Bentar guys, aku sedikit kaget. Tadi ada ayam warna hitam. Ini ayam apa nih? Ayam apa warna hitam gini? Terus ini katanya di sini tuh gak ada lantai 4. Jadi si liftnya itu dari 3 tuh langsung ke 3A gitu. Karena katanya, nah ini nih, because nomor 4 itu berarti kematian dalam bahasa Mandarin gitu. Benerkah? Berarti di tempat kalian gak ada lantai 4 ya? Berarti langsung maksudnya 3 langsung 3A gitu. Itu berlaku di semua Malaysia kah atau kayak cuma KL yang memang banyak orang Cinanya atau bagaimana? Culture shock tinggal di Malaysia adalah rest area di sini bagus banget. Hey bestie, karena kemarin aku jalan-jalan ke Redang dan pulangnya kita stop di rest area. Dan shock sama toiletnya karena walaupun ini public toilet dan banyak banget orang yang pakai, tapi ini tuh termasuk bersih banget dan sangat layak untuk digunakan. Ini rest area di jalan tol yang dari Terengganu menuju Kuala Lumpur. Rest areanya cukup luas dan banyak banget gerai makanan yang tersedia di sini bestie. Sampai mau cari charger ataupun case handphone ada di sini bestie. Jadi
Jadi aku yakin kalian gak bakal lapar setelah perjalanan jauh naik bis di Malaysia. Karena biasanya busnya itu berhenti di rest area agak lama, kayak 30 menitan. Bukan dari sekedar hanya tempat berhenti bus, tapi kebersihan terjamin, fasilitas lengkap, dan perjalanan makin nyaman. Tapi di Besti ada salah satu stall makanan yang ada lalat di dalamnya. Jadi takut juga mau beli ayamnya. Padahal awalnya mau beli di situ, tapi ya udah cari di tempat lain aja. Tapi cuma satu kedai sih yang kayak gitu, yang lain oke-oke aja. Dan di sini juga ada jual buah-buahan, ada snack kue-kue ringan seperti nastar. Dan untuk makannya lagi-lagi kita makan nasi kandar di food courtnya ini. Terus aku beli juga nasi kukus ayam goreng. Temenku beli ikan gulai tapi kayak ada rasa duriannya. Ini apa ya namanya Besti? Aku lupa. Boleh komen di bawah ya yang tahu. Nah, menurut kamu rest area Indonesia di bagian di kota mana di Besti yang mirip kayak gini? Komen di bawah ya. Ikan gulai ada bahasa duriannya, ada rasa duriannya apa tuh? Kuah durian kan? Kau ni apa? Pas pertama kali ke Kau tinggal Malaysia. sini ke? Set siapa? Pasal mas. Apa nih? Nasi air. Pasal papa Nasi air apa sih? Nasi sop gitu ya? Mungkin sup gitu gak sih? Nasi dengan sup mungkin ya? Getting to Malaysia, that Malaysia was a total shock to the system. I told Stacey the first thing you guys are probably gonna feel is the heat and the humidity. Panaskah di sana? Holy smokes, Malaysia is hot. It's humid. The second we stood out of the plane, it was a furnace, and we got there at 11 p.m. at night. It's like standing next to, you know, a bus that you're getting ready to jump on a bus in the middle of the city, and you get that heat from the radiator on the side of the bus just blasts you, and it's like this humid, thick air, and that's how it felt from the moment we got off the plane. But the people are awesome. They're so friendly. The food's fantastic. And I just like the car culture there is also really, like, it's really fun. And everyone speaks English. Well, most people that we met speak English, which was so helpful to kind of work our way around the place. But I was very excited when I got there to just explore. It was just this amazing place of light and culture that I'd never experienced before. Agak heran ya, semua orang udah tahu kalau orang Malaysia tuh ramah banget. Bahkan sama turis tuh mereka tuh benar-benar ramah gitu. Dan ya betul, orang Malaysia memang bagus berbahasa Inggris. Jadi itu membantu mereka para turis untuk bisa lebih komunikasi dengan warga lokal. Warga Malaysia di sana tuh gak kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh para turis-turis tadi. Mungkin kayak nanyain jalan, nanyain tempat makan yang rekomendasi. Warga Malaysia tuh karena mereka tuh pintar bahasa Inggris, jadi mereka tuh bakal mudah banget menjawab gitu guys. Itulah keuntungan kita bisa menguasai banyak bahasa ya. Karena bahasa itu adalah salah satu penghubung yang sangat penting banget dalam berkomunikasi. Jadi bakal mudah banget ketika suatu negara warganya itu menguasai bahasa, banyak bahasa. Jadi maka menguntungkan juga untuk negara tersebut karena turis tuh bakal lebih tertarik untuk mengunjungi negara tersebut lagi karena orang-orangnya tuh mudah diajak berkomunikasi. Itu menjadi suatu keuntungan juga gitu. Dan video bahasan sekaligus terakhir dari video culture shock yang aku bagikan di video kali ini. Ini video kesekian kalinya aku yang ngebahas tentang culture shock. Mudah-mudahan kalian gak bosan. Di sini aku cuma pengen melihat aja culture shock apa aja yang mereka alami yang pernah berkunjung ke sana, karena suatu saat nanti aku juga bakal berkunjung ke Malaysia dan ya mungkin suatu saat aku ngalamin juga culture shock. Doain aja semoga aku punya waktu untuk berkunjung ke sana guys. Itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton, udah selalu support channel aku, selalu stay di channel aku, komen, like, subscribe. Itu bener-bener bikin semangat banget buat aku. Sorry banget kalau akhir-akhir ini aku jarang bikin konten karena memang ada beberapa kesibukan. Saya Adam P. Arabi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.